Teknologi penguburan hidup terdepan ini benar-benar luar biasa. Benang laser melewati tubuh, dan kemudian menjadi kain ketat yang baru dibungkus. Begitu lampu mati, orang ini bisa tidur nyenyak. Tidak lama setelah hibernasi, Elizabeth tiba-tiba menyesal tidak mau tidur lagi. Dia tersentak, melihat jubah duka yang tipis. Tapi itu tidak bernapas. Merasa seperti akan mati lemas di dalam, saat-saat terakhir. Dia telah mengandalkan kekuatan mulutnya untuk waktu yang lama untuk merobek baju berkabung. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya, melepaskan tabung besar dan kecil di tubuhnya. Lalu merobek baju ketat itu. Ketika Elizabeth menemukan dirinya terkunci di ruang tertutup. Dia berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menjawab, perangkat di sebelahnya juga menyala. Ini seperti teluk medis di sini. Asisten di atas juga mulai bekerja. Katanya hanya ada 35% oksigen yang tersisa di kompartemen. Sekarang Elizabeth tidak tahu di mana dia berada. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya tidak dapat mengingat apapun, hanya mengingat bahwa itu mungkin di rumah sakit. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Tapi tenggorokan ini sudah menjerit sampai sakit, dan tidak ada gerakan keluar. Pekerjaan asisten ini menarik. Berhentilah berteriak saudari, 35% oksigen untukmu berteriak adalah 34. Oke, sepertinya aku tidak bisa berteriak, aku harus memikirkan cara lain. Apa yang perlu kita lakukan? Elizabeth meminta asistennya untuk membuka pintu kompartemen. Asisten dengan Elizabeth menginginkan kata sandi dari manajer. Saya memiliki 6 kata sandi. Elizabeth berpikir lagi untuk menelepon polisi. Tetapi polisi pada dasarnya tidak dapat menemukannya. Mungkin dia memanggil seseorang untuk dikubur di tanah. Elizabeth menatap nomor seri perangkat di atas kepalanya. Beritahu nomor seri ini ke polisi. Polisi mengatakan bahwa ruang medis ini telah ditinggalkan 3 tahun yang lalu. Melihat tuba di sekujur tubuhnya, Elizabeth berpikir lagi untuk meminta asistennya menganalisis genetika. Ya, tentu saja ini bekerja sedikit. Asisten mengetahui bahwa Elizabeth adalah seorang dokter medis. Apalagi, pertama-tama dia tidak harus sakit untuk datang ke sini. Dikurung di sini tanpa sakit, ini bukan penculikan untuk tebusan. Telepon polisi terputus. Tidak peduli bagaimana Anda terhubung, Anda tidak dapat terhubung. Kali ini, Elizabeth benar-benar hancur. Dia marah, menyebabkan oksigen di kompartemen cepat habis. Jumlah oksigen turun menjadi 29%. Asisten menyesuaikan jarumnya, ingin menenangkan Elizabeth. Sebuah tongkat penopang menonjol dari kompartemen medis, bermaksud untuk memberikan suntikan yang menenangkan kepada Elizabeth. Tidak banyak oksigen di dalam kabin, jadi saya harus tidur lagi. Jangan terlalu tidak berguna. Ujung jarum menunjuk ke ujungnya, dan Elizabeth segera berbalik ke sisi lain. Hei, jangan disuntik. Kemudian tekan Kruk dengan lengan Anda. Sepertinya Elizabeth agak berani. Kruk tahu sulit untuk kembali ke tempatnya semula. Elizabeth terus tersiksa seperti itu, kadar oksigen turun menjadi 7%. Asisten mengingatkannya, lebih dari 40 menit kehabisan oksigen. Elizabeth memaksa dirinya untuk tenang. Dia mencari seseorang yang bisa dia kenal, tetapi tanpa diduga dia ingat suaminya. Dia buru-buru meminta asistennya untuk memanggil suaminya. Tapi di ujung lain, gerakan Bibi terdengar. Bibi tidak menunggu Elizabeth selesai dan mematikan telepon. Orang yang menjawab telepon adalah ibu mertuanya. Elizabeth menelpon lagi, tetapi pihak lain tidak mendengarkan. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Berpikir bagaimana? Kruk dari sebelumnya membawa jarum yang berkilauan. Apakah ini untuk Elizabeth belajar cara menyuntik? Pegang Kruk. Pegang jarum, lalu tusuk bagian terlembut dari rongga dengan jarum. Melihatnya akan tertusuk, kompartemen medis diaktifkan untuk melindungi dirinya sendiri. Sial, Elizabeth kaget dan pingsan. Tampaknya tidak berfungsi di dinding. Masih ada 20% oksigen di dalam kabin, jika tidak Elizabeth akan mati lemas. Polisi tiba-tiba menelpon kembali, berdasarkan nomor seri di Medical Bay. Segera, dimungkinkan untuk membuat kode untuk menyelamatkan Elizabeth. Elizabeth mengatakan dia punya suami yang meminta bantuan polisi. Tetapi polisi mengatakan dia tidak pernah menikah. Elizabeth bermaksud mengirimkan foto tersebut ke polisi. Sebelumnya, ada juga foto dirinya dan suaminya yang sedang mesra. Kenapa kamu sendirian sekarang? Ya ampun, apa ini? Polisi mengatakan dia kekurangan oksigen sehingga dia tidak bangun. Tapi bekas cincin di jarinya membuktikan bahwa polisi ingin menipunya. Beberapa saat kemudian, panggilan telepon lain masuk. Mendengar suara itu adalah Bibi dari tadi. Bibinya menyuruhnya untuk segera tidur nyenyak. Hanya dengan begitu Anda dapat diselamatkan. Tapi bukankah sedikit oksigen di dalam kabin pertanda kematian? Untuk mendapatkan kepercayaan Elizabeth, bibinya memberinya kata sandi manajer. Lalu dia berkata pasti jangan buka pintunya. Jika Anda membukanya, Anda akan mati. Tapi Elizabeth punya kodenya, apapun yang terjadi, dia harus membuka pintunya. Begitu perban dilepas, hal aneh terjadi. Namun Elizabeth terbang.
Kateter yang berdekatan juga terbang. Apa hal ini pada akhirnya? Asisten pintar mengatakan Elizabeth sekarang berada di langit, 65.000 km dari bumi. Apa ini? Ketika Elizabeth mendengar ini, dia tercengang. Tidak heran bibinya tidak membiarkannya membuka pintu. Tante di seberang telepon lagi, ternyata bumi sedang dilanda virus yang bisa mengakibatkan kematian. Kurang dari 2 generasi akan punah. Negara-negara memilih total 10.000 orang untuk membuat api untuk orang-orang. Dibawa ke planet 140.000 tahun cahaya dari bumi. Elizabeth adalah salah satu dari ribuan. Tapi perangkat derek 10.000 ini tidak pergi jauh telah menyebabkan planet ini dihancurkan lebih dari 400. Awalnya, Elizabeth masih dalam masa hibernasi, jadi dia bangun seperti itu. Oksigen di kompartemen yang tersisa kurang dari 10%, pada dasarnya tidak dapat mencapai tujuan. Selesai, buka pintu depan dan belakang. Elizabeth tiba-tiba teringat bahwa suaminya mungkin ada di antara mereka. Pihak ini bergegas mencari dokumen. Suaminya sebenarnya juga dikunci di kompartemen. Dengan cara itu Anda bisa melihatnya pergi untuk sementara waktu. Yah, itu tidak benar. Ada bekas luka di dahi suami. Wow, Elizabeth tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mulai mencari dokumen yang berhubungan dengannya. Segera setelah saya menemukan videonya, saya menjadi putih di seluruh kepala saya. Seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya. Gerakan ini, bukankah bibi memanggil? Jika penelponnya adalah Elizabeth, lalu siapa saya? Karena untuk mempertahankan ras, manusia telah memindahkan gen dan ingatan ke dalam klon. Dia adalah memori buatan yang membawa memori diri. Yah, ini hanya aku, tapi aku palsu. Kepala Elizabeth terasa seperti mau meledak. Oksigen yang tersisa di kompartemen adalah 3%. Asisten menebak bahwa Elizabeth tidak akan hidup lebih lama lagi, dan memberinya suntikan untuk mengantarnya pergi. Melihat zat biru yang masuk ke dalam tubuhnya, Elizabeth bisa jadi adalah percikannya. Bibit kelanjutan peradaban manusia dengan keinginan untuk bertahan hidup. Sesaat sebelum Elizabeth memberikan suntikan, dia melepaskan jarum dari kakinya. Jarumnya dicabut, tetapi tidak lama kemudian dia mati lemas di palka. Elizabeth tiba-tiba teringat bibinya yang mengatakan dia tidur nyenyak. Mungkin itu bisa mengurangi konsumsi oksigen. Elizabeth menahan rasa sakitnya lagi, memasukkan kembali jarum yang dicabut ke tempatnya. Setelah tersiksa, Elizabeth awalnya mengira dia bisa terus hidup. Tetapi oksigen di kompartemen adalah 1%. Kurang dari 2% dari waktu dia tertidur dan tidak bisa bangun lagi. Nah, Anda mengatakan kompartemen lain memiliki oksigen. Saat dicek asistennya, sudah pasti penuh. Tapi di kompartemen Elizabeth, oksigen hampir habis. Dia harus tidur nyenyak, jadi dia harus bergegas. Asisten bertanya kepada Elizabeth, apakah mungkin untuk disuntik kali ini? Suntikan, 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 suntikan. Elizabeth terbungkus rapat lagi seperti semula. Akhir cerita adalah Elizabeth dan suaminya berhasil mencapai planet baru. Mereka harus memenuhi misi klon. Membawa benih-benih peradaban manusia untuk terus berkembang biak.